Manusia diciptakan untuk terus berkembang dari masa ke masa dengan tujuan dan dorongan dari diri mereka sendiri untuk menjadi jauh lebih baik daripada sebelumnya. Bagaikan air yang mengalir, sederas sungai yang tidak ada hambatannya, mereka berkembang untuk mencapai suatu titik di mana mereka terus berkembang, berinovasi, dan bermimpi agar mereka menjauh lebih modern dan dapat mengetahui apa dunia peradaban sebenarnya dengan adanya perubahan yang telah mereka lalui, sehingga mereka mencapai pada suatu titik tumpu. Menolak terjadinya perubahan adalah menolak kodrat. Apa artinya perubahan bagi manusia, bagi tubuh mereka jika mereka tidak melaksanakannya? Mari kita saksikan. Semuanya, dengarkan peringatan dari permaisuri baru kita. Rakyatku, perubahan adalah hal yang keji. Jangan terpengaruh oleh inovasi yang dianggap sebagai harapan. Jangan terpengaruh oleh ide-ide liar. Di negeri ini tidak ada yang namanya perubahan. Benar, perubahan hanya akan membawa kekacauan. Dengarkan pemimpin baru kalian. Sampai kapan kita begini? Kita ini bukan patung, kita ini manusia. Aku ingin murid-muridku bermimpi, tetapi semua dilarang. Dan aku bahkan melukis pun dianggap sebuah kejahatan. Andai ini hanyalah mimpi buruk, pasti rakyat kita akan berbahagia. Bahkan, kita tidak boleh memiliki ide yang berinovasi. Aku setuju, dengan adanya implementasi sistem baru, perubahan pasti akan terjadi. Penyambutan dibubarkan. Jika ada yang menentang, mereka akan mendapatkan hukuman yang setimpal dengan apa yang mereka perbuat. Terima kasih Raffi sudah mau membantu tulisan dan trik dan gegabah seperti ini. Sepertinya sistem perubahan baru membuat semua orang terkejut dan terheran-heran. Itu semua karena terjadi hal yang tertentu. Tidak ada yang ingin hidup di suatu titik yang sama. Sari, kita tidak bisa diam terus. Apa kita bisa berubah? Kita harus bersuara. Kita tidak bisa beradaptasi di luar. Sepertinya kalian sudah membicarakan tentang kabar mereka. Ironis sekali permaisuri pria seperti beliau menolak adanya perubahan. Padahal posisinya sendiri sebagai wanita yang memimpin negeri adalah perbuatan tabu. Aku setuju. Dengan adanya sistem implementasi baru, perubahan pasti akan terjadi. Aku melukis. Jika permaisuri tahu, aku bisa dipenjara. Tapi aku tak tahan lagi. Aku punya ide. Bagaimana dengan sebaiknya kita membuat forum rakyat, forum untuk berdiskusi mengenai hal-hal privasi yang tidak boleh didengar pihak lain. Forum rakyat. Kita harus ada pertemuan jam-jam. Semua harus tahu. Kita harus hidup lebih layak dari bertahan. Sari, kau ikut kan? Aku nggak tahu. Berarti gimana kalau misalkan? Aku tidak masalah bila kau tidak mengikuti forum ini.
Asal kau tahu, jika kau berpikir untuk mengkhianati kami, kamu adalah sasaran pertama yang menjadi tumbal revolusionis di negeri ini. Iya, iya. Raffi, siapkan tempat sempit, kita mulai revolusi kita. Yang terhormat, Permaisuri mulia, saya ada kabar bahwasanya beberapa warga mengadakan perkumpulan rahasia. Tikus mana yang berani nyusup di dalam negeri ini? Pemuda bernama Raffi, seorang guru dan juga seorang suku. Bubarkan segera. Mereka ancaman bagi kota ini. Siapkan Sega 1 di daerah tersebut. Kita akan basmi tikus-tikus Hamadi. Apakah benar rakyat akan bahagia tanpa pilihannya? Bahagia atau tidak, itu tidak penting. Yang penting, negeri ini aman dari ancaman para hama. Perubahan adalah ancaman yang sangat kecil. Jangan biarkan siapapun melakukan inovasi. Kita tidak bisa diam, kita butuh kebebasan. Seni tanpa ekspresi, hidup ini hanyalah bayangan. Sesuatu yang menjadikan manusia menjadi seorang manusia adalah ide pikiran mereka dalam membuat mimpi dan mengembangkannya. Anak-anak harus tumbuh dengan perubahan, bukan dengan kekuatan. Perubahan adalah kodrat, dan bagaimanapun itu harus terjadi. Tapi gimana kalau kita gagal? Kita bisa kehilangan segalanya. Kalau kita tidak mencoba, kita akan kehilangan segalanya. Buat kalian, kalian semua ditangkap. Sorry kau, tidak. Kalian pikir setiap adanya permaisuri baru, bergerak-geriknya tidak akan diperhatikan siapa langkahnya. Iblis, kalian semua iblis. Siapa yang berani menentang aturan di negeri ini? Aku dan kami semua ingin hidup, bukan hanya diam. Kita butuh tempat di mana orang bisa berbicara tanpa harus adanya rasa ketakutan. Kami berhak berkarya, berhak berbicara. Pikiran kalian itu lebih bodoh daripada seekor tikus yang ada di ladang padi. Sampai sekarang kalian berpikir bahwa perubahan akan terus membawa inovasi. Itu adalah hal bodoh yang hanya dimiliki oleh masyarakat rendah. Posisi Anda sebagai pemimpin yang tak acuh di negeri ini sungguh ironis. Ketabuhan Anda sebagai wanita yang memimpin adalah awal perubahan anarkis. Jangan kau berbicara seperti itu kepada permaisuri. Kalian cocok sebagai hama yang dibasuh. Kalian bodoh, perubahan hanya akan menghancurkan segalanya. Mungkin. Tapi jika tanpa dengan perubahan, masyarakat semuanya akan. Biarkan mereka berbicara sesuka hati mereka. Karena pada saat setelah ini juga, kepala mereka akan ada di atas podium tanpa badan. Eksekusi mereka sekarang juga. What? Maka dari itu, pembasmi di negeri ini telah hancur dan ketertiban akan terus berkembang. Saya bersumpah untuk melindungi negeri ini. Hari ini saya pilih mereka.
Tapi habis. Mari kita menjadikan negara kita sebagai negara yang peradaban inovatif dan selalu mendengarkan aspirasi daripada masyarakatnya dan juga bersifat demokratis. Setuju. Setuju. Hidup rakyat. Hidup rakyat. Penonton, saya jurnalis. Saya melihat perubahan dari zaman ke zaman. Mengapa perubahan sosial menjadi penting? Karena masyarakat itu tidak pernah diam dari waktu ke waktu. Pola pikir, perilaku, hingga interaksi sosial. Kita selalu bergerak dan berkembang. Kalau kita bandingkan dengan kehidupan orang tua kita dulu dengan kehidupan kita yang sekarang, perbedaannya jelas sekali. Dulu untuk berkomunikasi jarak jauh, orang harus menulis surat, menunggu berhari-hari, bahkan berminggu-minggu untuk mendapat balasan. Sekarang hanya dengan satu kali klik di ponsel, pesan langsung terkirim dalam hitungan detik. Itu adalah salah satu contoh bagaimana perubahan sosial memengaruhi cara kita hidup. Perubahan sosial bisa terjadi karena berbagai faktor. Pertama, teknologi. Munculnya internet dan media sosial telah mengubah cara kita belajar, bekerja, dan berinteraksi. Kedua, ekonomi. Perkembangan industri dan digitalisasi membuka lapangan kerja baru. Tapi di sisi lain juga menutup jenis pekerjaan lama. Ketiga, budaya dan nilai. Globalisasi membawa budaya asing yang memengaruhi gaya hidup kita sehari-hari. Keempat, politik dan hukum. Kebijakan pemerintah atau perubahan aturan bisa mengubah cara masyarakat beraktivitas. Tentu setiap perubahan membawa dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positifnya, hidup jadi lebih praktis dan efisien. Kita bisa belajar dari mana saja, berbelanja tanpa keluar rumah, bahkan bekerja tanpa harus datang ke kantor. Pengetahuan juga lebih mudah diakses, sehingga peluang untuk berkembang semakin terbuka. Namun, di balik itu, ada pula dampak negatif. Tidak semua orang mampu mengikuti perubahan dengan cepat, sehingga muncul kesenjangan sosial. Ada juga nilai dan tradisi lokal yang mulai terkikis karena pengaruh budaya luar. Bahkan tidak jarang, perubahan menimbulkan konflik, karena ada perbedaan pendapat tentang arah perubahan itu sendiri. Dari zaman batu hingga era digital, manusia terus berkembang, beradaptasi, dan berinovasi demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi, jangan hambatlah perubahan, karena perubahan adalah sesuatu yang tidak bisa dilepas oleh manusia. Sesuatu yang membangun jiwa mereka untuk menjadi jauh lebih fungsional. Kita berubah, dan juga dengan sekeliling kita. Dengan berjalannya waktu, perubahan akan terus berlanjut. Belum. Kameranya belum ke kamu, dia udah ini. Berhak berbicara, berhak berkarya. Jadikan negara kita yang selalu mendengarkan aspirasi daripada masyarakatnya. Benar Korina, bukannya suami. Lu ngapain? Iya, nanti gue ngomong. Lu ngapain, Len? Lu nanti gue nanti ditusuk keteknya. Lu coba belajar nusuk gue dulu deh. Apa yang mau ditusuk? Say hi. Hai. Hi.